energik. Nah, walaupun kondisinya panas dan rada lemes, rupanya kena perjalanan jauh, ya, tapi harus tetap semangat. Tepuk tangan dulu, nah. Bapak Ibu yang selalu energik, ya, untuk apa? Untuk datang ke sini, untuk sama-sama bareng-bareng belajar dengan komunitas kita. Ya Bapak Ibu, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sore ini kita masih diberi berbagai macam nikmat. Salah satu diantaranya nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu kita semua bisa berkumpul di sini dalam majelis, ya majelis ini sharing tentang kesehatan dan tentang perubahan. Nah, perkenalkan Bu, nama saya Junedi dari Desa Sediek, asli Jawa, Bapak Jawa. Nah Ibu Bapak, hari ini hari apa nih? Minggu. Hari Minggu. Dan suasananya masih suasana apa? Lebaran. Lebaran. Ternyata Ibu Bapak adalah orang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi nih. Oke. Ya. Walaupun hari Minggu, walaupun masih suasana Lebaran, Ibu Bapak masih menyempatkan diri untuk datang ke sini, ingin tahu lebih jauh tentang Kanggeng Water dan ingin tahu lebih jauh tentang kesehatan. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tujuannya ke sini pengen apa? Pengen tahu? Pengen tahu? Iya, pengen tahu banget apa sih Kangen Water, ya kan? Walaupun sudah dijelasin oleh teman Bapak Ibu di rumah masing-masing ataupun di mana, itu hanya sepintas. Dan nih, ya mungkin ada juga yang ngomong, pengen tahu nggak mesinnya, ya nggak? Nih Bu, Kangen Water. Oke, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar, singkat saja Bu. Ya, mari kita sambut ya coach kita yang akan membedah, yang akan menyampaikan tentang manfaat air dan kesehatan. Ya, oleh karena itu berikan aplaus yang terbaik untuk coach kita, guru kita, Coach Vincent yang sangat luar biasa. Mangga waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sehat. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya sukses, dermawan, bahagia. Itu apa? Kalau orang sukses pasti dermawan, kalau sudah dermawan pasti bahagia. Betul. Jadi kalau di Kanggeng Water kita punya kebiasaan ditanya apa kabar, dijawabnya sukses, dermawan, bahagia. Siap? Apa kabar Bapak Ibu? Sukses, dermawan, bahagia. Ya, ada yang masih malu-malu, tapi nggak apa-apa, karena nggak biasa. Betul ya? Kalau sudah biasa nggak malu. Betul ya? Ya, oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita tadi ya Pak Junet. Nama saya Vincent Pak, asli saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, makanya casingnya beda ya. Ada yang belum tahu Kangen Water? Hah? Udah tahu semua? Yang belum tahu Kangen Water? Gak apa-apa, ngacung aja, belum tahu ya, semuanya belum tahu. Berarti baru pertama kali datang ke sini juga ya? Baru pertama kali. Nah, kalau saya tanya, Bapak Ibu ada di ruangan ini yang tidak minum? Nggak ada ya, semuanya pasti minum ya. Kalau ditanya, Pak, ada nggak yang nggak minum hari ini? Wah, nggak ada Pak. Semua orang pasti minum. Kalau ditanya, yang minumnya 2,5 liter sampai 3 liter sehari, nah, mulai bingung. Iya kan? Mulai bingung, saya minumnya berapa ya? Ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu kalau minum itu tunggu haus. Kalau haus baru minum. Betul ya? Ya. Kalau hausnya sehari 3 kali, ya 3 kali minumnya. Betul nggak? Tapi saya ingin sehat. Betul ya? Ya nggak bakalan. Ya. Kenapa harus demikian? Nanti kita bedah bareng-bareng. Ya, di sini saya ingin perkenalkan, ingin sharing ya. Saya ingin sharing tentang manfaat dari Kanggeng Water. Ya, kalau disebut Kanggeng Water itu bukan nama air, Pak. Ya, yang disebut dengan Kanggeng Water itu ini mesinnya, alatnya, inilah yang disebut dengan Kanggeng Water yang memproduksi air yang kita minum atau Kanggeng Water. Ya, di Kanggeng Water sendiri ada kayak semboyan ya. Change your water, change your life. Rubahlah airmu akan merubah hidupmu.
Ya, change your water, change your life. Hanya dengan merubah air bisa merubah hidup. Ya, luar biasa ya, kok merubah air bisa merubah hidup. Betul nggak? Nah, intinya gini Bapak Ibu, kalau kita bicara pingin sehat, tentunya kita tidak terlepas dari dua hal ini. Apa yang kita makan dan yang kita minum setiap hari, betul nggak? Ya, pingin sehat atau pingin sakit Pak? Pingin sehat, nggak ada orang yang pingin sakit ya. Pingin sehat, walaupun sehat itu mahal. Ya, biasanya kalau mahal itu nawar. Ya, tapi untuk sehat nggak ada yang nawar. Betul ya? Jadi kalau kita bicara sehat, tentunya kita tidak terlepas dari apa yang kita makan dan yang kita minum setiap hari. Contohnya bagaimana Pak? Makanan minuman kita setiap hari. Nah inilah. Ini ada beberapa contoh makanan minuman orang-orang zaman sekarang, zaman now kalau disebut. Ya, keren-keren ya makanannya ya. Keren-keren Bapak Ibu lihat tuh. Seafood, ada burger, ada chicken ya. Daging mentah juga dimakan tuh. Betul nggak? Hanya karena tempatnya mewah, tempatnya bagus ya, gaya gitu ya, makannya stick. Tangan kanannya megang pisau, tangan kirinya megang garpu. Ya, dagingnya mentah Pak, cuma diasapin, dipanasin doang. Itu yang menyebabkan apa? Menjadi penyakit Pak. Terus makanan orang sekarang apa? Kentang Pak. Kalau anak-anak sekarang ditanya singkong nggak bakalan tahu Pak. Yang mereka tahu kentang goreng, ya kan? Singkong Pak udah nggak laku Pak singkong. Kalau tawarin singkong nggak zaman katanya, nggak gaul, betul ya? Iya. Kelihatan Pak, kelihatan. Kenapa? Coba lihat, mulai dari sini sampai Jatibarang. Berapa banyak orang yang jual ubi bakar, singkong rebus masih ada kan? Masih. Kalaupun ada, ya susah nyari. Iya kan? Tapi kalau makan makanan yang aneh, makan makanan zaman sekarang, wah banyak Pak. Betul nggak? Betul. Coba kalau cari apa? Kebab, ya kan? Pizza, banyak. Seblak, wah banyak. Bener nggak? Iya. Singkong, wah jarang. Betul ya? Padahal singkong makanan orang tua kita dulu. Makanya sehat-sehat, jarang yang diabetes. Ya, tuh lihat nasi Pak. Coba ibu-ibu sekarang kalau masak beras, kalau masak nasi, pilih berasnya yang ada hitamnya apa yang ada yang putih? Putih. Yang putih, pasti nggak mau yang hitam, betul ya Bu? Iya. Iya. Kalau orang tua kita dulu makan berasnya putih apa hitam? Hitam. Karena apa? Ditumbuk berasnya. Betul ya? Berasnya ditumbuk, masih warnanya nggak putih-putih amat, betul nggak? Itu makanya pada sehat. Kalau orang sekarang, ibu-ibunya apa? Nggak mau kasih beras yang agak hitaman. Pinginnya yang putih. Akhirnya apa? Udah mah dari tanam sampai panen pakai pestisida, udah jadi padi digiling. Karena permintaan pasar harus putih, maka dikasih pemutih. Betul nggak? Makanya banyak orang hari ini dan masih muda udah diabetes. Ya, kencing manis, stroke masih muda juga. Ya karena makanan. Ya, minumannya juga apalagi kita lihat. Wah, keren-keren zaman sekarang minumannya. Ya, apalagi baru habis lebaran kemarin. Waduh, yang namanya Sprite, Fanta, Coca-Cola laris, uang banyak. Ya kan? Iya, Minumannya udah keren-keren zaman sekarang, betul ya? Kalau ditawarin air putih begini apa ngomongnya? Ya, tiban banyu. Banyu putih di mana-mana juga sama. Betul ya? Nah, ini minumannya hebat-hebat sekarang. Inilah yang disebut dengan pola makan, pola minum yang bersifat asam alias asin. Ya. Selain makanan minuman ini yang membuat tubuh kita menjadi asam, apa Bapak Ibu? Kita kurang berolahraga. Betul ya? Jarang olahraga orang sekarang mah. Ya. Ibu-ibu sekarang atau bapak-bapak juga sama ya. Dulu apa saja tinggal main HP beres urusannya. Ya, pingin makan apa tinggal main HP, tidak ada depan rumah. Ya, sekarang sudah zamannya online. Ya, ibu-ibu juga diajak ke warung sebentar juga, nanti nunggu motor dan lagi dipakai anak. Anaknya nggak pulang-pulang, nggak jadi tuh ke warung. Padahal jalan kaki juga bisa. Ya kan? Kenapa nggak ke warung? Wah, motor dipakai sama anak, pulangnya sore. Betul? Sekarang jadi alasan. Ya, terus apa? Polusi udara. Oke lah, Indramayu polusinya masih aman. Ya, tapi untuk di kota-kota besar, polusi udara sudah jadi masalah, Bapak Ibu ya. Terus yang membuat tubuh kita menjadi asam apalagi? Konsumsi obat-obatan. Pusing sedikit minumnya Paramek. Minumnya Bodrek. Awalnya satu nggak mempan dan lama-lama jadi dua nggak mempan naik jadi tiga nggak mempan, wah satu kaplet dihabisin. Betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Pulang dari sawah pegel-pegel minumnya apa? Rombongan.
Ya kan? Kalau nggak minum rombongan kayaknya belum lengkap hidupnya. Betul ya? Itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Kemudian apa? Stres. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan orang yang stres, suka marah-marah, mukanya gimana? Asam mukanya ya. Iya, makanya bilang apa? Jangan suka stres, jangan suka marah-marah, nanti stroke, nanti darah tinggi, betul nggak? Iya, nggak boleh Pak. Kita nggak boleh stres. Ketika kita stres, maka produksi asam tubuh kita bisa 4 kali lipat. Yang bahayanya kalau asam itu masuk ke dalam darah, ketemu dia dengan lemak darah, darahnya jadi kental, mampet ke pembuluh darah, ke otak, pecah ya stroke. Kalau ke jantung, bengkak jantungnya, pasang ring. Ya, ke pankreas, rusak pankreasnya, nggak bisa ngasilin insulin, diabetes. Ya, kalau ke ginjal, infeksi ginjal, batu ginjal. Yang paling parah apa? Gagal ginjal. Itu karena apa? Karena stres. Begitu stres, asam tubuhnya langsung naik. Ya, terus bekerja melampaui batas. Kadang-kadang orang saking kejar target sudah nggak mikir mau istirahat. Ya, kayak nggak ada besoknya. Kerja aja terus-terusan. Nah, ini semua yang menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Ketika tubuh kita menjadi asam, penyakitnya pasti banyak. Karena penyakit apapun yang kita alami hari ini diawali dari terlalu banyaknya asam di dalam tubuh kita. Contoh Bapak Ibu punya tanahnya dikasih pestisida terus-terusan, lama-lama tanahnya jadi asam. Kalau tanahnya asam, padinya subur nggak? Enggak, betul nggak? Harus dinetralkan dulu. Begitupun tubuh manusia, dimasukin makanan minuman yang kayak tadi, lama-lama jadi apa? Jadi penyakit tuh, mudah letih jadinya, gampang capek, ngos-ngosan. Betul nggak? Coba kalau lihat anak-anak nih, ada adik kecil, dia lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini, nggak bakalan capek dia. Yuk kita ikutin 5 menit aja, jangan lama-lama. Oh ya, banyak kunang-kunangnya kita itu. Betul nggak? Iya, karena tubuh kita sudah kelebihan asam. Terus apa? Obesitas banyak sekarang ya. Obesitas. Terus apa? Bau kurang sedap. Ya, dulu waktu masih kecil, waktu masih bayi, wah seneng digendong sama siapa saja. Benar nggak? Walaupun bayinya belum mandi juga, wah seneng aja gendong. Ya, coba kalau bau badan kita sekarang. Asam katanya. Tuh ya, baunya kecut, asam ya. Karena tubuh kita sudah terlalu banyak asam. Berikutnya apa? Suka nyeri otot. Ya, ketika tubuh kita asam, yang ada apa? Suka nyeri otot. Duduknya gampang, bangunnya susah. Ya, ada ibu-ibu. Ya, banyak. Duduknya enak bener, giliran bangunnya wah repot. Ya, begitu juga bapak-bapak duduk sila 5 menit kemudian gelisah. Kenapa? Banyak semut Pak. Iya, banyak. Akhirnya apa? Mulai cari posisi aman buat melempengin. Ya, betul nggak Pak? Ya, betul. Terus sering sakit lambung alias emah. Ketika tubuh kita asam, ya jangankan kita makan minuman yang asam. Tanpa kita makan minum yang asam pun tubuh manusia itu memproduksi asam. Lambung kita itu memproduksi asam. Manfaatnya untuk apa? Supaya khusus mudah menggiling makanan yang kita makan. Tapi ketika asamnya berlebihan, yang ada apa? Asam lambung, asam urat, betul nggak? Makanya jangan terlalu anggap sepele yang namanya asam lambung. Ketika asam lambungnya meningkat Bapak Ibu, penyakit lain banyak yang ikut nanti. Ya, gara-gara asam lambung bisa larinya ke jantung, larinya ke diabetes, larinya ke kolesterol. Awalnya dari sini, dari lambung. Udah mah kita makan